Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Karena materi hari ini cukup banyak dan cukup padat ya Pak Max ya. Karena ada 3 pembicara hari ini. Jadi saya akan mulai aja. Pak Max, tadi saya iseng-iseng nih tanya ChatGPT. Apa perbedaan content creator zaman dulu dan zaman AI sekarang? Wow, saya dapat jawaban yang sangat menarik Pak Max. Perbedaan dalam hal tools, teknologi, kalau dulu tuh kan pakai typewriter, pakai mesin ketik, kemudian pakai apa namanya kamera, kalau itu video, kemudian ya Pakai alat-alat klasik. klasik. Ya. Semua kalau mau gambar harus bawa satu box peralatan, wah sangat repot sekali gitu ya. Tapi mungkin yang paling dasar perbedaan, sekarang bisa tanya AI tentang ini. Sangat, ya. Jadi memang ada perubahan yang besar sekali. Di antara perubahan-perubahan yang sangat baik, ada juga yang kurang baik, Pak. Misalnya masalah copyright dan masalah ini itu. Nah, ini menurut Pak Max nih, bagaimana kita sebagai orang Kristen menghadapi dunia yang sangat berubah, terutama sebagai seorang content creator? Saya mikir hanya sangat berubah. Tetapi saya ingat zaman dulu, kalau anak kecil mau jadi apa? Dokter atau mau untuk bisa, berapa banyak jenis kerja yang sekarang dianggap klasik. Sekarang semua anak sekolah mereka mau jadi influencer, mereka mau jadi YouTuber, mereka mau jadi ternyata digital pengaruh, dan pengaruhnya itu berdasar content. And so semua itu lain untuk content creator, digital dunia. Ya, saya juga seorang content creator. Dulu namanya bukan content creator, namanya dulu penulis. Saya lebih senang sih dipanggil sebagai pada content creator karena punya spesifik skill untuk menulis dan betul-betul tuh ahli di situ gitu ya. Nah sekarang tuh blended gitu, jadi semuanya campur jadi satu. Menurut Pak Mes gimana nih? Well, dulu mungkin tulis dengan kertas dan tinta, setelah itu mengetik, setelah itu komputer, tetapi sekarang kau punya satu tim dan mungkin menulis sebagian, tapi ada lain yang edit, ada lain yang layout, ada lain yang cetak. Dan so sekarang untuk cara yang dunia lama untuk bikin sesuatu itu jadi satu kerja tim, itu satu yang jadi dasarnya digital. Dengan digital tools, dan saya rasa itu yang kami akan lihat. Ada content creation yang klasik, ada yang digital, tapi sekarang dalam seluruh proses setiap langkah AI bisa diundang. Dan akan lihat kepentingannya seperti dulu, betul, content isi, tapi cara untuk bikin. Lebih daripada itu, cara untuk menyampaikan kepada orang lain sangat beda. Dan saya melihat di zaman sekarang itu produktivitasnya bisa sangat berlipat ganda dibandingkan dulu. Kalau dulu bikin satu cerita pendek itu bisa berhari-hari sampai kadang-kadang sampai berminggu-minggu baru selesai, Pak. Tapi sekarang dibantu dengan AI bisa jauh lebih cepat dan produktivitas kita jadi menaik. Kalau seperti itu mungkin lebih baik bukan saya dan Ibu yang sudah umurnya lewat, tapi kami akan dengan dua content creators, dua orang yang dari tim Sabda yang untuk events live dan semua terkait dengan pendidikan dan menciptakan bahan-bahannya, dan satu yang dari divisi resources and media, dan itu saat untuk Tian dan untuk Nihi akan menyampaikan tentang content dari pandangan dan pengalaman mereka, dan akan lihat bersama bagaimana AI mendampingi dan mengubah cara kerja, dan setelah itu saya akan berbincang dengan mereka setelah mereka selesai presentasi untuk lihat the big picture. Ini saya excited Pak, karena saya juga yang akan belajar dari orang-orang yang lebih muda dan belajar dari orang-orang yang lebih mampu untuk mengendalikan teknologi. Saya sudah belajar dari mereka. Karena itu nanti saya akan menyampaikan komen-komen. Silakan. Oke. Terima kasih. Siap? Siap. Pak Max dan Ibu Yulia. Jadi sebenarnya ini shalom untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali ya bisa jumpa pada siang hari ini. Kita akan sama-sama belajar sharing yaitu
tentang jadi bagaimana membuat konten, strategi-strategi dan hal lain seputar konten. Pokoknya akan asik banget. Jadi ikuti sampai selesai. Nah, oke, sebelumnya perkenalkan saya Nehemia dan teman saya. Dan saya Tian. Ya, kita akan sama-sama belajar ya. Ingat sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita saling berbagi. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara sekalian punya pengalaman juga bisa saling sharing di kolom chat. Nanti bisa saling meresponi. Nah, oke, untuk topik kita hari ini yaitu tentang AI dan content creation. Nah, ada beberapa agenda yang akan kami bagikan ya, yaitu pertama, mengapa konten itu penting, kedua adalah tipe-tipe konten dan juga kriterianya, terus kemudian yang ketiga ada konten pada era digital atau era AI, dan juga AI dan konten sendiri, terus kemudian memanfaatkan AI untuk konten, dan nanti kami akan juga memberikan beberapa referensi tools, bahan-bahan yang bisa Bapak Ibu Saudara sekalian jadikan bahan referensi ya, seperti itu. Ya, oke. Yang pertama ini kalau kita lihat kenapa konten itu penting, ini satu pertanyaan gitu. Dan kalau mungkin Bapak Ibu rekan-rekan semua pernah dengar frasa ini, content is king. Nah, itu kalau lihat dari sejarahnya itu memang sekitar tahun 96 dan itu memang ditulis oleh Bill Gates yang salah satunya itu karena dia melihat gitu. Waktu itu kan awal-awal internet gitu, melihat kalau di internet tuh ya nanti akan banyak sekali konten dan itu yang akan menjadi kunci dari semua kemajuan internet yang ada gitu. Tapi ini adalah dulu satu pertanyaan sekarang, apakah ini masih relevan frasa ini, content is king gitu. Karena kita lihat mulai dari media sosialnya, dari platformnya, ataupun dari cara penyampaiannya, itu juga jadi salah satu faktor pendukungnya. Tapi kalau saya lihat dan bisa menganalisanya, kita akan mengalami pergeseran. Tetap itu konten is king itu tetap akan terjadi di dunia internet saat ini gitu. Tapi kita akan mengalami pergeseran sedikit dengan adanya penambahan, yaitu konten plus strategi. Kalau kita lihat di sini strategi bukan di sini kan saya pilih gambar yang kayak puzzle gitu kan, karena strategi di sini bukan hanya satu secara besar gitu, tapi itu ada bagian-bagian kecil yang itu nanti akan jadi satu strategi dalam konten gitu. Dan kalau kita lihat lagi, kita zoom lagi, itu ada bagian konten strategi, itu ada plan, ada strategi yang pasti, ada understanding, ada deliver, dan juga ada konten itu sendiri. Jadi lagi-lagi ini nggak bisa berdiri sendiri hanya konten selesai di post, nggak seperti itu, tapi kita perlu pikirkan juga strategi dalam pembuatan, strategi dalam mengerti, dalam hal ini mengerti audiens, lalu bagaimana juga kita bisa engage dengan audiens yang ada. Dan ini adalah alur dari konten strategi tersebut, di mana sebenarnya ada satu lagi masuk ke dalam create, tapi itu adalah riset gitu. Bagaimana kita meriset, lalu melakukan pembuatan konten, lalu kita mengembangkan konten tersebut dari apa yang sudah tadi kita riset dan kita buat, lalu kita promosikan. Dan setelah itu nggak berhenti sampai situ, tapi nanti kita akan analisa lagi apakah itu sesuai atau enggak, apakah itu sesuai target dan sesuai dengan audiens yang kita inginkan atau enggak. Jadi ini adalah alur dari konten strategi. Ya, jadi kalau ini ya dilihat dari yang konten strategi tadi itu memang ini ya Mas Dian, membuat konten itu enggak bisa dibilang nggak sesimpel yang dibayangkan. Ya, jadi memang perlu ada step-step khusus yang bisa dijadikan patokan atau supaya konten yang kita buat itu nggak asal konten gitu, tetapi benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya, seperti itu ya. Jadi memang beberapa hal yang harus diperhatikan tentang konten strategi ini. Ada bagian-bagian yang bagian-bagian kecil yang apa namanya, yakin nggak yakin atau mau belajar atau enggak, memang itu sesuatu hal yang penting gitu untuk membuat satu konten yang memang benar-benar kompleks untuk bisa dibagikan kepada banyak orang gitu. Nah ini kalau kita sudah melihat ya Bapak Ibu Saudara sekalian bagaimana pembuatan konten atau konten strategi, kita sudah melihat konten is king dan sebagainya. Terus kemudian sekarang kita akan melihat konten life cycle gitu, bagaimana konten yang kita buat itu enggak sekali buat langsung mati, enggak sekali buat langsung oh ya sudah kan sudah distribusi dan sebagainya itu, tapi bagaimana konten yang kita buat itu akan tetap hidup sampai lama itu. Jadi membuat konten kan bisa dibilang sia-sia juga membuat konten bagus-bagus, tetapi
kehidupannya nggak lama konten itu gitu. Jadi perlu ada yang namanya yaitu content life cycle gitu, yaitu bagaimana kita membuat plan-nya dulu, membuat plan yang benar-benar sesuai dengan konten kita itu mau kita arahkan kemana, terus kemudian kita membuat masuk kepada pola desain dan create, terus kemudian ada publish dan distribusi. Ini juga sangat penting, dan juga bukan hanya sebatas distribusi, tetapi ada evaluasi. Kita mengevaluasi konten kita itu kurangnya di bagaimana, terus kemudian ada perbaikan dan sampai pada ke strategi itu tadi yang sudah disampaikan Mas Tian. Ya, Pak Tapi, Max ada tambahan? ya, tapi sekarang saya lihat dan pengalaman plan bisa bersama AI, design bisa bersama AI, create bersama AI, sampai strategi dan ide. Dan sekarang kalau saya taruh atas di tengah AI plus content life cycle, berapa hebatnya seperti punya assistant full time yang pintar untuk plan atau evaluate. And so kalau saya lihat ini, saya ingat zaman dulu, tapi ini plus AI berapa radical dan berapa beda caranya. So saya excited untuk dengar tentang itu. Ya, oke. Ya, nanti kita akan sampai ke bagian itu ya Mas Tian ya. Yes. Ya, oke. Terus untuk tadi sudah disinggung Pak Max ya, bagaimana masing-masing komponen yang ada itu sekarang sudah semakin berkembang, dan AI juga ini ya sebagai rekan kerja kita untuk membuat konten gitu. Jadi bukan hanya dijadikan untuk hal-hal yang besar saja, tetapi dari apa namanya mencari referensi, menentukan jenis-jenis konten yang akan kita buat seperti apa, tipe-tipe konten yang akan kita buat seperti apa, sampai pada nanti ada saran, oh distribusi ini cocoknya masuk ke bagian yang mana, seperti itu. Nah, untuk itu kita melihat ya ada tipe-tipe konten dan juga kriteria-kriterianya. Jadi kalau konten tradisional kita melihat yang lalu-lalu, ada konten tradisional atau konvensional. Nah, dalam bentuk tulisan itu menjadi sajian utama media informasi yang pertama kali muncul. Kita sedikit melihat sejarah ya, sedikit melihat sejarah. Jadi memang awalnya dulu adalah teks, terus kemudian berkembang ya saat ini menjadi konten yang bisa dilihat, konten yang bisa didengar, yang bisa visualnya itu kita nikmati, tidak hanya sekedar tulisan yang banyak dan lain sebagainya, tetapi dikemas secara modern yang berbentuk grafis, video, audio, dan banyak jenis lainnya, e-book, infografis, dan sampai kepada audio podcast. Nah, ini adalah contoh-contoh ya, contoh-contoh konten yang ada, yaitu ada teks, terus kemudian ada artikel, ada blog, ada macam lain sebagainya. Nah, itu adalah konten-konten yang ada. Terus kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana konten-konten ini yang ini ya berbau-bau kekristenan ya Mas Dian? Iya, betul. Ini kalau kita lihat ya nih ya, tadi kan kita langsung spesifik langsung ke kriteria untuk konten Kristen gitu. Yang pasti adalah Alkitabiah atau sesuai dengan prinsip Alkitab gitu. Jadi ini poin pertama dan nggak boleh dilupakan. Yang kedua itu masuk ke apakah konten ini berkualitas. Biasanya kita akan lihat dari segi isi, dari segi bahasa, lalu juga formatnya. Karena ini tadi seperti yang Nehi bilang ya, konten cukup luas formatnya, jadi kita perlu tentukan. Lalu yang ketiga itu apakah ini berguna atau memiliki pesan atau enggak. Dan ini biasanya ini memang kalau konten Kristen itu tujuan utamanya bukan untuk entertainment gitu. Kalau kita lihat jenis-jenis konten atau nanti Bapak Ibu cari, itu salah satunya adalah entertainment. Tapi salah satunya lagi itu adalah edukasi. Nah, bagaimana kita bisa mengedukasi, kita membuat konten yang tujuannya adalah edukasi gitu, untuk mereka mendapatkan informasi yang benar dan jelas. Lalu yang keempat, terkait bahasa pun harus disesuaikan dengan audiens, penggunaan bahasa ataupun pemilihan kata-katanya itu disesuaikan, dan seminimal mungkin tidak ada kesalahan dalam penulisan. Itu juga jadi salah satu kriteria. Lalu tak lupa untuk sumber dan referensi itu harus jelas dan benar, karena ada banyak sekali pemahaman-pemahaman juga yang keliru, jadi perlu dicek, di cross check, bahkan dicek berkali-kali apakah sumbernya ini kredibel atau enggak. Dan yang terakhir itu harus melalui proses penyuntingan lagi-lagi ya, bukan hanya penyuntingan dari segi tadi tulisan, tapi dari saat sudah jadi format misalkan grafis atau video, itu pun perlu dicek kembali gitu.
Dan kalau kita lihat lagi apa yang mendasari perbedaan konten ini sebenarnya sama, maksudnya artikel ya nanti akan jadi artikel, tapi yang beda adalah distribusinya, platform penyebarannya gitu. Jadi artikel sekarang bisa disebarkan di internet yang biasanya e-artikel atau elektronik artikel gitu kan. Atau yang lagi sekarang booming banget itu podcast. Yang dulu itu sudah sebenarnya diterapkan di radio-radio gitu. Kita kan biasa kalau dulu mungkin saya pun waktu kecil pernah masih sempat mendengar radio gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu konsepnya. Jadi radio tapi sekarang tersedia di internet gitu yang namanya podcast, dan banyak sekali seperti email terus juga blog dan lain sebagainya itu jadi salah satu format konten pada era digital atau AI ini. Nah, ini juga salah satunya, ini koran sekarang bukan hanya bentuk cetak ya, tapi Ya, juga saat ini digital. sudah ada digitalnya, bahkan di aplikasinya gitu, itu mereka punya aplikasi tersendiri untuk koran. Ya. Terus kemudian bagaimana konten pada era digital atau era AI ini ya? Kalau kita lihat lagi yang pertama adalah bagaimana konten ini adalah hal yang sangat penting sekali. Hal yang sangat penting sekali bagaimana konten bukan sembarang konten, tetapi konten ini punya impact yang besar gitu untuk bagaimana kita mendapatkan audiens, engagement dan lain sebagainya itu juga sangat berpengaruh gitu tentang bagaimana kualitas dari konten itu sendiri gitu. Karena memang sekarang konten berkembang pesat yes gitu. Dan juga bagaimana dengan perkembangan teknologi, perkembangan media dan perkembangan konten juga agar tetap relevan itu, agar tetap relevan pada zaman atau era modern sekarang ini. Nah, terus kemudian yang selanjutnya adalah semua orang berpotensi membuat konten, mempublikasikannya di media sosial. Jadi memang benar yang dikatakan Pak Max dan Ibu Yulia sekarang ya, sekarang konten creator bertebaran dimanapun berada. Jadi hanya buat konten, konten publish itu pun itu sudah termasuk dalam kategori konten creator gitu. Tapi bagaimana konten creator yang sekarang, apalagi kalau bicara ranah konten creator Kristen ya, konten creator Kristen itu harus berbeda dengan konten-konten creator yang sifatnya entertain itu. Jadi bagaimana mengolah bahan, bagaimana membuat konten itu ya konten yang bermanfaat gitu, bukan hanya sebatas entertain saja. Kalau bicara semua orang bisa jadi content creator, enggak, yes bisa itu. Tetapi kan yang membedakan adalah kualitas dari konten tersebut. Terus kemudian konten tersedia dalam berbagai bentuk yang sudah sempat kami singgung ya. Dulu hanya teks, sekarang berkembang ke dalam multimedia, yaitu tentang teks juga berkembang, audio, video, dan juga grafis. Dan lain sebagainya. Ada banyak jenis-jenis konten yang bisa diciptakan atau bisa dibuat dengan satu bahan saja, yaitu teks bisa dimultiplikasi menjadi banyak format. Terus kemudian ada konten yang dibagikan dalam saluran, dalam berbagai platform. Jadi ada media sosial, ada situs, ada banyak sekali platform-platform yang sudah mulai menampung konten-konten digital, dan itu nggak bisa dipungkiri itulah yang berkembang sekarang ini. Platform berkembang, konten berkembang, dan semuanya juga semakin berkembang. Ya, dan kalau lihat lagi kalau kita lihat lagi ini bagaimana dengan sekarang gitu, dengan era AI ini. Kalau tadi kita lihat banyak ya, dulu banyak konten kreator gitu, tapi apakah sekarang apa yang bisa dibantu dengan AI oleh konten kreator gitu. Jadi sekarang tuh kelebihan dari konten kreator tuh dia punya asisten gitu, bukan hanya temannya yang sesama konten kreator atau YouTube, tapi juga ada AI gitu. Dan kalau kita lihat di sini ada 3 poin sebenarnya, dan sebenarnya bisa lebih dari ini, tapi kita lihat kalau AI itu membantu konten dalam banyak hal, seperti yang tadi kita sudah sebut gitu. Bukan hanya saat penciptaan konten gitu, tapi saat planning konten, bahkan saat mengevaluasi konten sampai ke distribusi konten, itu tuh AI sangat membantu di dalamnya. Lalu yang pasti kalau dalam segi produksi itu akan meningkat. Kenapa? Karena dari ide-ide yang sudah kita motori. Kenapa saya bilang kita motori? Karena tetap manusia adalah motor penggerak awal gitu dari konten kreator ini. Bagaimana kita bukan hanya making decision, membuat keputusan apakah ini diterima atau enggak, tapi kita juga yang memberikan kepada AI
guide lainnya gitu, seperti apa konten yang kita mau, apa tujuan kontennya dan lain sebagainya, ini akan meningkatkan produksi. Dan yang ketiga, itu pasti akan lebih berkualitas dengan syarat itu sudah disesuaikan. Yang kalau tadi ya, kalau dalam konteks kekristenan yaitu back to Bible, dan juga tujuannya adalah untuk edukasi gitu. Dan ini adalah prinsip yang kita juga sama-sama lakukan gitu, di mana AI itu menjadi co atau asisten kita, atau ya bukan hanya sebagai pengumpul informasi, tapi juga bisa memberikan feedback gitu. Di sini ada coworker, co-writer, dan co-editor. Dan di sini pasti di dalam siklus tadi pembuatan konten ini ada ya. Jadi worker itu terkait dengan SDM yang pasti, di mana kita ada dapat tambahan satu teman bisa dibilang Teman gitu kerja. ya, satu teman kerja gitu, yaitu AI yang bisa bukan hanya brainstorming tapi juga sharing, dan dia sebagai co-writer gitu, dalam menyusunnya, dalam menulis, bahkan merangkum konten, dia sangat baik gitu, AI sangat baik. Dan yang ketiga, dia bisa juga menjadi editor lagi-lagi terkait misalkan kita ada typo gitu, atau kita misalkan tidak sesuai dengan konteks atau audiens yang kita inginkan, itu dia bisa memberikan saran. Ya, terus kemudian kita ingat lagi ya, memang AI sebagai penolong ya itu. Jadi memang tidak bisa menggunakan hasil dari AI itu secara as is. Jadi secara as is. Jadi misal kita membuatkan skrip untuk membuat video tentang kekristenan, tentang pemuritan, tentang penginjilan dan lain sebagainya. Tapi tetap harus kita edit supaya apa yang dari AI itu ya bukan hanya dari AI, karena kan AI rekan kerja, kita nggak bisa menyerahkan semuanya kepada AI, tetapi kita juga harus andil di situ. Gitu. Jadi bagaimana AI juga bisa menolong dalam style, dalam pemeriksaan kualitas, dalam akurasi, gaya penulisan, kita bisa meminta tolong AI gitu, memberikan, oh AI aku mau saran untuk ini gaya penulisannya gimana, ini caption untuk postingan ini bagaimana, itu bisa juga. Terus kemudian derivatif, jadi membuat turunan dari konten sehingga bentuknya atau multiplikasinya itu semakin luas lagi. Tidak hanya satu konten saja, tetapi dari satu bahan besar itu bisa jadi bahan apa aja, bisa jadi video pendek, video series, bisa jadi audio podcast, audiobook dan lain sebagainya. Itu juga AI bisa membuat memberikan saran multiplikasi atau saran derivatif. Terus kemudian ada detail-detail kecil kayak seperti tagging dan lain sebagainya. Terus kemudian bagaimana secara spesifik ya konten itu komponennya. Jadi komponen-komponen dalam konten itu seperti apa sampai siap didistribusikan seperti itu. Ya, ini lagi diulas sekali lagi, kalau prinsip atau cara kerjanya itu kita bermitra dengan AI gitu. Maksudnya ya kita bukan hanya sekedar bekerja sama atau kita menggunakan AI gitu, tapi kita juga saling memberikan feedback gitu. Sering banget kita bisa lakukan conversation dengan AI gitu. Maksudnya ketika kita minta hal A dan memang nggak sesuai, kita bilang ini bukan seperti yang saya maksud. Bisakah kamu berikan yang sesuai dengan konteks yang saya berikan? Kalau misalkan kurang jelas, nanti AI akan berikan, oh, apakah yang Anda maksud A atau B gitu. Nah, nanti kita ya benar-benar akan misalkan saya bincang-bincang dengan Nehe ya, gimana nih, ada masukan atau enggak dan lain sebagainya. Jadi itu ya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya AI sekarang bukan hanya sekedar memberikan atau menyajikan informasi atau data, tapi juga dia bisa memberikan feedback, dia juga bisa bahkan sampai membantu dalam mendesain gitu. Pernah Paskah gitu, jadi buat satu infografik, dan itu bukan hanya dia direkomendasikan oleh AI dari segi isinya, dari segi teks-teksnya, tapi bahkan dari segi warnanya. Oh, Paskah itu biasanya warna ungu dan spesifik terkadang gitu. Heksanya itu, color heksanya. Jadi misalkan dia FF apa gitu dan lain sebagainya, itu dia bisa memberikan suggestion gitu. Bahkan dari sekarang malah sudah berkembang gitu, dari sudah jadi multimodal, di mana kita bisa memberikan atau memasukkan gambar
lalu AI bisa mengoreksi gitu. Oh, ini warnanya terlalu cerah, ini warnanya kurang pas dan lain sebagainya gitu. Jadi ini prinsip yang biasa dilakukan dan kita bersama-sama dengan AI gitu. Jadi AI bisa ini ya Mas ya, jadi teman brainstorming juga ya. Ya, betul. Ya, teman brainstorming, kita diskusi sama AI nanti Hmm. kira-kira baiknya seperti apa, dan AI bisa sangat menolong ketika memang benar-benar bisa menggunakan AI dengan baik dan benar. Ya. Ya, itu penting banget ya, karena ketika kita bekerja dengan AI memang harus mikir. Tuh, banyak orang pikir nggak usah mikir, padahal kebalikannya ya. Kalau aku lihat dari tadi beberapa penjelasan dari Nehi dan Tian, itu kita benar-benar harus involve, bahkan kita yang harus planning, making plan gitu ya, untuk AI-nya itu bisa membantu kita. Ya, saya mikir kunci itu tidak dalam kata AI, tetapi dalam dua huruf CO, ho. And kalau itu bersama, kalau itu betul hanya kemitraan, tetapi bilang sehati sepikir, termasuk dengan AI, tapi lebih penting termasuk tim. Saya lihat orang yang paling sedih dan hasil paling tragis itu orang yang content creator sendiri tak. Udah zamannya ya Pak. Tidak zaman itu, tetapi kalau itu betul ho atau team creator, and AI ada bagian dari tim, wah hebat. Ya, oke, thank you Tian dan Nehi, silakan lanjut. Ya, thank you Ibu Yulia dan juga Pak Max untuk tambahannya. Dan ini list dari keuntungan AI untuk konten sebenarnya banyak, kalau Bapak Ibu cari pun sekarang puji Tuhannya banyak artikel juga yang Mulai memuat ya. mulai memuat gitu keuntungan-keuntungan AI, tapi ada juga bahkan yang menguraikan gitu apa aja kekurangan dari AI. Salah satunya ya nanti akan kita bahas di selanjutnya gitu. Tapi kalau dari list ini kita lihat banyak sekali yang bisa dilakukan ya terkait pengeditan, bahkan mengumpulkan tadi informasi, membuat produk sampai bahkan ke tingkat promosi, dan yang pasti bisa menerjemahkan. Jadi seperti itu ya nih ya. Ya. Dan mungkin kita akan lanjut, ini beberapa tools yang nanti kita akan berikan. Ya. Tapi mungkin kalau Bapak Ibu Saudara juga punya tools yang bagus, boleh dibagikan Disarankan di kolom komentar Ya. juga dipersilahkan. Ya, ini untuk ya tadi ya seperti yang sudah dijelaskan bahwa kita bisa menolong AI untuk menulis. Jadi bagaimana menggunakan AI ini untuk ini ya, bukan hanya menulis dari nol, tapi memperbaiki tulisan ya. Jadi memperbaiki tulisan dan juga ada koreksi di situ. AI juga bisa menyarankan kurang tepat dan lain sebagainya. Sangat berguna sekali di dunia kepenulisan. Nah, ini adalah contohnya. Bagaimana salah satu ini alatnya Red Sonic. Jadi mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa udah pernah pakai, silakan bagikan pengalamannya. Jadi ini memang satu AI yang cukup powerful ya ketika bicara tentang teks atau kepenulisan. Nah, ini juga contoh-contohnya. Jadi ada bagaimana artikel, ada blog juga AI bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita mau menulis blog, artikel atau lain sebagainya. Ya, Pak Max ada tambahan? Tidak. Well, iya, just hati-hati jangan sampai saya hanya pinjam penulisan dalam arti berapa banyak orang hanya bilang ini topik dan penulisan itu 100% oleh AI. Writingnya harus mengrefleksi hatiku, keinginanku, dan AI mungkin akan nolong brainstorming. Mungkin daripada itu akan ada sejenis draft, tapi itu penting saya mengerjakan dan yang disampaikan oleh penulisan bukan pikiran AI yang saya pinjam, tetapi itu bergumulan saya yang AI mendampingi dan bisa menolong untuk edit dan setiap langkah. Tapi careful source-nya dan isinya dari mana. Ya, setuju banget ya. Jadi jangan kebalik, kita minta AI untuk membuat isi. Sebenarnya enggak. Kita membuat isi, tapi kita minta AI untuk menambahkan atau untuk memberi ide, tapi tetap kita yang menulis gitu ya. Jadi jangan salah menempatkan AI. Bukan dia yang menjadi penulis, tapi kita yang menjadi penulis. Tapi AI menolong mencarikan informasi, mencarikan beberapa hal, lalu memberikan brainstorming isi, lalu mengevaluasi atau memberi masukan, oh ini mungkin kurang ini, kurang itu. Jadi benar-benar menjadi teman. Tapi ketika kita yang menulis buku, dia itu hanya sebagai
co-writer, bukan menjadi writer-nya gitu. Ya, ya, thank you. Apa namanya, Nehe? Terus. Oke, terus kemudian cara tentang editing ya. Jadi editing juga ada ya yang menolong dalam untuk menolong kita dalam proses editing. Jadi transkrip dan juga lain sebagainya kita bisa meminta tolong AI gitu untuk ini apa namanya menolong dalam proses editing. Tapi ya itu lagi perlu diingat bahwa kita harus double cross check lagi apa yang sudah AI hasilkan. Nah ini adalah beberapa contoh ya, beberapa contoh hasil dari ini editing yang AI lakukan seperti itu. Terus kemudian selanjutnya, Ya, selanjutnya juga ada di bagian penerjemahan. Ini kita salah satunya menggunakan DeepL gitu, karena ini cukup fleksibel. Dia bisa melakukan, bentar. Nah ini, dia bisa melakukan cross check atau pemilihan kata gitu. Jadi kita bisa sesuaikan. Contoh misalkan di sini di bagian tubuh, ini kita bisa ganti, disesuaikan ya penggantiannya gitu. Misalkan anggota atau satu dan lain sebagainya gitu. Jadi dengan hal ini kita diberikan pilihan kata-kata yang sesuai dengan konteks gitu. Dan ini juga banyak sekali. Waktu itu saya juga pernah pakai terakhir itu karena Sabda pernah PA dari Oswald Chambers, dan itu tuh satu kata yang saya cari tuh banyak sekali pilihan pemilihan terjemahannya gitu. Jadi dari situ kita bukan hanya belajar sesuai konteks, tapi bahkan belajar dari bahasa Inggris yang diterjemahkan ke Indonesia itu padanannya apa gitu. Jadi itu salah satu AI yang bisa dipakai, yaitu DeepL gitu. Dan kalau lihat lagi terkait ringkasan juga ini bisa digunakan yang pasti untuk meringkas dari artikel ataupun dari PDF yang ada. Dan salah satunya juga dipakai untuk summary di artikel online gitu atau e-artikel dan lain-lainnya. ya kalau ini jadi bagaimana AI juga tidak hanya editing, translate dan juga menulis ya, tapi juga bisa membuat derivatif itu. Jadi mengusulkan derivatif-derivatif apa saja yang bisa dibuat. Misal kayak tadi kan ada artikel tentang kesaksian, terus kemudian ada bahan Natal, dan ada tentang pelayanan anak. Nah, jadi dari artikel-artikel yang ini kira-kira bisa kita jadikan konten apa saja itu. Seringkali kan kita bingung gitu, mau dari teks ini buat apa ya, bingung lain sebagainya. Nah, bisa minta tolong AI untuk membuatkan derivatifnya. Oh, misal untuk Instagram Swap ataupun bisa jadi bahan ajar atau modul atau lain sebagainya itu bisa minta tolong AI untuk menyarankan gitu. Kira-kira apa yang bisa saya buat dari satu bahan besar yaitu teks itu tadi akan diberikan beberapa derivatif usulan itu yang AI berikan. Nah, disesuaikan dengan pelayanan kita gitu. Kita mau ke pelayanan yang anak, misalnya mau buat A, buat bahan ajar, buat atau buat modul dan lain sebagainya itu bisa disesuaikan. Jadi yang tetap yang mengambil keputusan kita ya, manusia itu memutuskan pakai derivatif yang mana ya. Ini adalah contoh-contohnya ya, contoh dari apa derivatif yang bisa dibuat dari cerita 9 Allah memanggil Musa. Ini video bisa dijadikan apa saja seperti itu. Nah, ini adalah alat-alatnya ya Mas Dian ya. Jadi Iya, ada saran-saran alat dan mungkin dari Bapak Ibu Saudara sekalian ini ya ada yang tidak terlalu familiar dengan alat-alat ini, tetapi ini kami hanya menyarankan jika Bapak Ibu pernah pakai alat yang mungkin nyaman bagi Bapak Ibu Saudara sekalian ya it's okay, nggak apa-apa. Yang penting kan itu bisa menolong kita untuk membuat content creation. Iya, dan kalau dilihat dari sini ini ada kategori-kategorinya ya, dan beberapa pilihan alternatifnya gitu. Seperti untuk desain itu bisa pakai Midjourney atau sekarang juga pengembangan Adobe berkembang gitu untuk yang Firefly bisa digunakan dan bisa dicoba-coba juga. Dan ya ini masih sedikit, nanti bisa cari di internet atau bahkan tanya langsung ke AI apa yang bisa Anda sarankan untuk saya gunakan, terutama misalkan saya mau gunakan untuk hal-hal yang lebih expert dan lain sebagainya, itu bisa tanya ke AI langsung. Dan ini kalau tadi kita lihat tentang AI dan content creation, kita nggak menutup mata juga, kita akan melihat gitu bagaimana
tantangan gitu atau batasan AI yang ada terutama dalam saat-saat ini gitu atau era ini. Ya. Atau dari Pak Ya, Max ada dan Pak Max, tambahan? silakan. tidak hanya jenis AI tetapi jenis content. Tadi di chart yang terakhir saya lihat ada content yang audio, ada content yang text. Itu bisa video, itu bisa gambar, itu bisa jenis tulisan atau dan berapa banyak jenis content. Dan ternyata bikin pusing untuk lihat berapa banyak jenis AI yang khusus untuk konten-konten itu. Saya akan bilang kalau sudah mulai pintar dengan ChatGPT and prompting, dan dari Sabda sudah ada basic prompting, focus, advanced prompting, strategic prompting, effective prompting. Ada juga dari Sabda presentasi tentang prompting, media prompting. Dan saat itu bisa lihat berapa luas tak hanya peralatan tetapi skills untuk prompting yang tepat. Karena ternyata semua platform tadi perlu cara kerja yang Ya, lain. Tambah beda-beda. pusing bandingkan dengan belajar ChatGPT atau satu dua platform yang sekarang multimodal. Berarti itu lebih dari satu jenis saat yang sama. Saya bisa pakai voice, saya bisa pakai gambar, ini foto kulkas, usul resep-resep, dan sesaat mulai mengerti multimodal prompting dengan multimodal AI, akan bisa lakukan beberapa daripada ini sekaligus bersama daripada hanya specialized product. So harus mengerti ada produk khusus, seperti DeepL Translation, atau 11 Labs Voice, and dubbing, dan seterusnya. Tetapi itu lebih penting untuk bisa pakai AI umumnya atau generative AI. Oke, thank you Pak Max tambahannya. Kita akan lanjut. Ini sebenarnya satu pemikiran bersama sih. Kita lihat ini bukan hanya tantangan tapi batasan AI yang saat ini kita bisa lihat bersama gitu. Yang pertama itu terkait dengan kualitas dan kreativitas gitu. Tadi yang seperti kita sudah singgung gitu. Kalau ternyata memang bukan hanya kita minta dari AI dan terima beres gitu, tapi tanpa ada sentuhan manusia. Di sini saya kasih highlight sentuhan manusia karena itulah yang bisa bikin engage konten itu bukan dari segi penulisannya gitu, tapi bagaimana itu bisa menyentuh emosi dari audiensnya gitu, terutama misalkan itu konten edukasi ya bagaimana bukan hanya memberikan informasi tapi call to action-nya apakah mereka membagikan ke yang lain atau hanya mereka keep sendiri dan tapi mereka pelajari lebih lanjut gitu. Nah, inilah yang jadi salah satu kekurangannya gitu. Dan kekurangan ini sebenarnya bisa kita atasi dengan cara ya kita nggak as is ambil dari AI yang ada gitu. Kita tambahkan makanya mungkin nanti kalau ada waktu ada satu alur gitu, bukan hanya itu AI sendiri dan manusia sendiri tapi ada kombinasi antar keduanya gitu. Dan itu mungkin kalau dari kita ya simple, kita masukin prompt AI generate selesai udah kita pakai gitu. Tapi nggak seperti itu. Kita bisa melakukan peningkatan, bahkan kita bisa mengoptimalkan konten yang ada gitu. Dan kalau lihat lagi ini masalah yang umum ada yang saat ini pun masih terus dikaji terkait dengan etika dan plagiarisme Ini gitu. juga sering ditanyakan ya Mas Yan. Setiap Ya, AI itu kan pasti ada pertanyaan, gimana masalah etika, gimana masalah plagiat, seperti itu. iya. Kalau dari yang umum atau yang paling simpel itu adalah memberikan sumber atau copyright gitu. Itu yang paling dasar gitu. Tapi yang paling untuk selanjutnya etika-etika lain yaitu masih terus dikembangkan bahkan di Indonesia pun kemarin itu bukan hanya pemerintah pun sedang menetapkan regulasi penggunaan AI baik di berbagai bidang seperti pariwisata, terus di bisnis dan lain sebagainya itu ada regulasi dan ada etikanya tersendiri. Nah, pertanyaannya, Ya. oke. Silakan Pak Max. Pak Max. Nah, silakan pertanyaan dulu. Oh, Saya iya, suka pertanyaan. pertanyaannya untuk di Kristen sendiri, terutama di dalam dunia Kristen, menurut rekan-rekan, seperti apa etika yang sebenarnya ada dan harus diterapkan gitu? Karena ini lagi-lagi etika itu memang bukan sesuatu yang tertulis, tapi ketika dilanggar itu adalah sesuatu yang salah gitu. Silakan Pak Max dilanjutkan. Ya, dan ini bukan masalah hanya etik atau plagiat
atau moral atau hukum. Ini masalah sosial karena masyarakat belum siap untuk perkembangan teknologi. Kalau teknologi maju lebih cepat daripada struktur dan fondasi masyarakat, berarti hukumnya, pola, dan kebiasaan, itu kalau misalnya sekarang semua bisa punya mobil yang terbang. Sudah untuk macet dan jalan dan lalu lintas sekarang bisa, tetapi kalau ternyata mobil saya dan 10% harus punya hukum yang baru, harus punya cara interaksi. Oke, kalau saya di atas dan you di bawah, dan semua harus diatur dan dimikir ulang. Dalam dunia teknologi sekarang, kemampuan untuk saya meniru style, kemampuan saya untuk saya mengambil bukan dari manusia tapi dari mesin, dan saya bilang ini bahanku. Dan masalah itu karena teknologi terlalu maju. Dan saya syukur karena sekarang kalau International Journal untuk dunia pendidikan daripada pemerintah ada guidelines untuk sekolah daripada SD sampai SMP SMA dari pemerintah. Mereka sedang coba melatih satu dasar untuk guru-guru untuk mulai mikir tentang ini, dan itu akan perlu waktu. Nah, itu. Tak hanya untuk dunia pendidikan, dunia bisnis. Gimana di gereja? Kalau pendeta bilang waktu dia akan mulai, maaf kemarin saya sibuk, ini ditulis oleh AI. Saya mau menyampaikan itu dan saya akan kritis itu sedang menyampaikan. Gimana? Dan ini hal-hal yang perlu didiskusi. Ini pertanyaan yang sangat-sangat dalam dan untung itu bukan topik hari ini. Kalau lihat daripada AI Expo, ada tentang masalah etika dalam pelayanan. Kalau lihat daripada AI Expo, ada beberapa tentang topik seperti ini. So, saya akan bilang dan mengakui, yes, ini sesuatu yang perlu bergumulan sangat dalam. Mungkin kita juga perlu agak sabar ya, karena perkembangan teknologi tadi begitu cepat, sehingga hukum-hukum aturan belum siap, ke masyarakat juga belum siap. Jadi ya kita harus saling menunggu kadang-kadang, tetapi ya pasti nanti akan ada regulasi yang lebih jelas sih, semakin lama akan semakin lebih jelas. Ya, tapi hati nurani Anda, kalau itu oleh Anda, tulis oleh aku. Kalau itu kerjasama oleh Tian, kasih kredit ke Tian. Kalau itu Nihi, ke Nihi. Tapi kalau itu AI, dia bilang ini oleh AI. So, kasih kredit kepada yang melakukan kerjanya termasuk mesin. Tuh, jadi sebagai orang Kristen kita tidak harus menunggu sampai regulasi jelas dan kita boleh sembarangan. Tapi kita tetap harus menerapkan prinsip Alkitab di dalam kita mengerjakan segala sesuatu, sehingga kita nanti kalau regulasi itu datang, kita tetap akan sejalan dengan regulasi itu, gitu ya. Ya, dan harus mengerti konten, tidak hanya asalnya dan kredit kepada itu, tetapi kalau di dalamnya saya mikir slide berikut dan lanjutannya, ternyata saya bikin sesuatu dan mungkin itu subjektif. Silakan lanjut. Iya, dan ini poin ketiga gitu terkait bias gitu atau keterbatasan gitu. Dimana biasanya kalau ini aku merujuk ke format gitu kan. Biasanya kita memang bukan hanya secara spesifik audiensnya gitu, tapi kita juga kasih batasan seberapa jauh dia boleh mengambil data atau mengumpulkan data gitu. Karena ini salah satu contohnya gitu. Ketika kita minta hanya buatkan deskripsi, ya dia akan secara umum gitu membuatkan deskripsinya. Tapi kalau kita secara detail spesifik, oh ini untuk konten Kristen dan penjangkauannya untuk youth dan lain sebagainya, ya dia akan disesuaikan gitu. Dan jika memang sesuai dengan apa yang sudah diinginkan, itu bisa dipakai gitu dan diedit atau disesuaikan lagi gitu. Tapi kalau enggak, ya lagi-lagi harus bicara dengan AI. Oh ini salah, ini enggak sesuai dengan yang aku mau. Tolong buatkan lagi dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, jadi memang ini ya Bapak Ibu Saudara sekalian, karena memang AI kan ini ya mengambil resource dari banyak sumber di internet. Jadi memang perlu ini bicara strategi prompting ya Masnya ya. Jadi strategi prompting itu bagaimana benar-benar membuat prompt yang spesifik gitu, yang spesifik dan
detail-detail itu yang perlu diperhatikan supaya AI juga prosesnya itu juga secara spesifik dan kita juga bisa mendapatkan hasil sesuai apa yang kita inginkan gitu. Memang ketika ketika prompting itu bisa juga tapi itu jarang ya. Maksudnya sekali ngeprompt langsung dapat hasil yang sesuai jarang itu. Tapi perlu conversational, perlu ada perbincangan dengan AI supaya mendapatkan hasil yang baik itu. Itu. Ya, oke. Mungkin kita masuk ke bagian terakhir dan ini kita bisa ya lagi-lagi aku mengajak untuk memikirkan bersama karena ini terkait masa depan gitu dan dalam konteks ini satu pertanyaan gitu, bagaimana penggunaan AI untuk konten creation ke depannya gitu atau bahkan mulai dari tahun ini gitu karena benar-benar kalau kita lihat kan sangat masif sekali platform-platform AI gitu, bukan hanya dari teks yang tadi Pak Max sudah sebutkan seperti ChatGPT dan lain sebagainya, tapi juga dari segi AI multimodal lain untuk gambar, untuk audio tuh sangat gencar-gencarnya gitu untuk meningkatkan performa dari AI-nya dan untuk membantu manusia untuk membuat konten yang lebih baik gitu. Dan kalau lihat di sini satu poin pertama itu terkait dengan inovasi gitu. Bagaimana ketika melihat teknologi yang tadi sudah saya sebutkan terus berkembang, terus bahkan berkembang pesat dari yang awalnya kita tahu AI hanya kayak chatbot biasa gitu yang kita tanya ya udah dijawab sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Tapi sekarang bahkan berkembang dan yang perlu wise itu adalah pernah saya coba juga satu AI yang itu bisa bukan hanya melakukan dubbing gitu, tapi itu mengambil apa namanya suara dari kita gitu. Duplicate ya. Ya, duplikat atau karakter dari suara kita gitu. Itu sangat-sangat bagus jika digunakan untuk konten kita. Tapi jangan sampai itu disalahgunakan. Kalau kita banyak sekali ya lihat meme misalkan ada lagu dengan dubbingnya misalkan Pak Jokowi dan lain sebagainya itu yang perlu diwaspadai gitu dan itu kita perlu kebijaksanaan untuk menggunakan fitur yang ada di AI itu. Lalu ini yang tadi masih sebagai apa prinsip yang sudah diterapkan juga bagaimana AI sebagai kolaborator gitu atau tadi kita berkolaborasi dengan AI bukan hanya kita menjadikan dia alat untuk mendapatkan informasi tapi juga kita brainstorming kita juga bisa memikirkan draft saya punya draft ini dan tolong kembangkan draft ini gitu jadi itu bisa sebagai kolaborasi ya lagi-lagi terkait dengan etika dan regulasi yang tadi seperti Bu Yulia sampaikan gitu bagaimana ya dasarnya tetap Alkitab dan tadi kalau Pak Max bilang ya hati nurani itu pasti eh, apa ya kalau aku bisa bilang tuh tiap orang punya hati nurani dan apakah itu digerakkan dan terutama kalau kita awali itu dengan doa kita niat untuk gunakan AI ini untuk pekerjaan Tuhan dan lain sebagainya itu Roh Kudus pasti akan menuntun kita bagaimana ini sesuai oh ini enggak kamu harus kasih kredit kamu harus kasih copyright dan lain sebagainya itu nanti yang akan menuntun Roh Kudus yang akan membantu kita untuk menuntun gitu jadi ya mungkin itu terkait dengan masa depan dan ini ada beberapa bonus. Beberapa training yang sudah pernah kita lakukan ya. Jadi seri-seri AI Talk. Jadi yang berkaitan dengan konten-konten dan juga strategi-strategi yang prompting untuk membuat media-media. Jadi ada AI Natal, AI Pasca, membuat konten Natal, membuat konten Pasca. Terus kemudian bagaimana memultiplikasi khotbah yang ada sehingga jadi konten yang semakin memberkati banyak orang. Terus kemudian persiapan khotbah bisa minta bantuan AI juga. Terus ada media prompting, ada media Kristen dan juga sekolah minggu. Bagaimana AI ini bisa menolong di segala sisi pelayanan kita, tetapi perlu diingat juga bahwa AI sebagai penolong. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengakses arsip-arsip ini di ai.sabda.org, live.sabda.org dan juga di channel YouTube-nya Sabda yaitu Sabda Alkitab. Nanti mungkin admin bisa menolong ya mengirimkan linknya itu. Dan Yaitu, sekaligus AI Expo punya berapa banyak lagi. Yes. So, ini topik yang sangat panas dan saya harap orang akan lihat sesuai dengan kebutuhan untuk Natal. Mungkin ada ide-ide. Itu untuk sekolah minggu and lebih banyak lagi di Expo saya akan bilang. And sekaligus Unhack
yang dilakukan tahun yang lalu AI and yang juga tahun ini dua-duanya salah satu fokus utama itu tentang content. Unhack tahun ini dibagi dalam 4 tim and itu seputar kata dan konsep content. Silakan. Ya, ya itu ya Bapak Ibu Saudara sekalian dari kita nanti mungkin Pak Max ada tambahan ya, ada tambahan tentang materi ini. Jadi dunia digital ya semakin berkembang, sekarang masuk era AI, konten-konten juga semakin bertebaran di media sosial di berbagai platform gitu. Jadi bagaimana ini jadi ini ya apa namanya kerinduan kita bersama gitu untuk membanjiri dunia digital dengan konten-konten kekristenan yang membangun, konten-konten kekristenan yang bermanfaat untuk kerajaan Allah dan dalam konteks penjangkauan jiwa. Saya kembalikan ke Ibu Yulia. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak untuk Tian dan Nehe. Give him applause. Ya, terima kasih. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Ini pertanyaan lebih paling dekat dulu ya. Sebenarnya ada banyak, tapi saya mulai dulu dengan yang tadi masalah copyright. Ini Revina, Ibu Revina atau Kak Revina nih. Jika kita manusia writernya dan AI sebagai asisten, bukannya copyrightnya milik kita. Milik kita ya, tapi harus ada notifikasi atau harus ada penanda bahwa kita tidak sendiri, tapi kita dibantu, gitu ya. Nah ini ada pertanyaan juga dari Jessica Butar-Butar. Menurut saya mengenai copywriter, kalau misalnya bahan dasarnya dari kita dan akan meminimalkan si AI untuk memunculkan hal yang sama dengan yang lain, karena tergantung dari bahan yang kita sampaikan ke AI. Ini komentar ya. Tetapi ada usulan yang sangat bagus dari Pak Dono nih, dari M4M. Ada yang mengusulkan, misalnya saya menulisnya, saya dan AI menulis, saya itu bagiannya 4, kemudian AI 5, jadi 4/5. Jadi saya /AI 4/5 gitu ya. Berarti 4 itu diri penulisnya. 80% and 10% atau saya pikir bisa aja, cuman mungkin nanti regulasinya akan jauh lebih jelas ya. Tapi kalau untuk sementara belum ada regulasi jelas, kita bisa pakai itu gitu ya. Ya, ini tadi ada dari Sumsum yang menanyakan apakah ada contoh penulisan copyright dari konten yang dihasilkan, yang dikerjakan bersama dengan AI. Kalau ada nanti boleh ditayangkan, kalau nggak ada nggak apa-apa gitu ya. Tapi ya saya kira usulan dari Pak Dono bisa menjadi pertimbangan tuh. Jadi saya /AI, lalu berapa persen saya, berapa persen dari AI gitu ya. Saya pernah lihat di dalam beberapa dari Sabda ada tim terjemahan dan ada draft oleh satu orang, ada edit oleh AI DeepL, and then ada senior edit oleh orang yang misalnya Santi yang kerjakan setelah itu, dan mereka mendaftarkan itu di situ. Dan saya lihat di tempat lain ada artikel dan itu ada AI / orang dari tim itu. Iya, seperti kalau kita punya co-writer ya, teman pasti ditulis, nggak mungkin nggak ditulis ya. Oke, Pak Max mau memberikan tambahan, silakan. Ini nanti pertanyaan-pertanyaan beberapa akan saya lontarkan juga ya untuk dijawab ya. Saya tidak tahu kalau itu tambahan atau nostalgia, tapi saya coba share screen. Share screen ini kelihatan? Ya, sudah kelihatan. Iya, kelihatan. Saya masih mikir, kurang 1 minggu yang lalu Sabda merayakan 30 tahun, dan saya ingat daripada awal Sabda, mereka betul mikirkan tentang bagaimana tentang content dan isi. Dan hanya isi, kalau saya hanya punya isi, jelek minta ampun sampai tidak bisa ditampil, saya itu isi dengan presentasi. And kalau content is king, presentasi is queen. Dalam arti, tanpa itu, orang mungkin tak tertarik, katakan itu penuh dengan kesalahan, dan wah, itu berapa jeleknya. And so, isi penting, presentasi penting, tapi teknisi, kalau ternyata itu tidak punya platformnya, jalurnya, dan cara untuk menyampaikan, sulit sekali. Tapi tidak hanya itu, mereka lihat content isi raja.
is king. And so fokus utama dari awal itu hanya isi, tetapi zaman dulu teks. Dan dengan waktu itu dikembangkan jadi publikasi. Dan so publikasi ternyata mereka lihat tak hanya teknisi yang penting, tapi distribusi channelsnya. Dan ada publikasi A, B, ternyata ada social media. Dan so mereka mulai lihat berapa banyak jenis jalur untuk distribusi. Sekarang itu penting sekali. Sekarang bahkan media is the content. Betul. And so mereka mulai lihat content cycle and content ecosystem, and daripada itu ternyata mereka mulai harus dibikin untuk email, dibikin untuk social media, dibikin untuk HTML, and mereka mulai lihat, wah berapa pusing untuk remake, ulang buat dan terus menerus sampai kapan akhirnya. So mereka mulai mengerti kata code. Mereka menciptakan ini satu rumus. Content itu di-codekan, di-create once, dibikin sekali tapi di-distribute everywhere. Berarti content dibikin dengan cara multiguna. Create itu contentnya, tapi once berarti dengan planning dan strategy, waktu sampai ke distribusi dengan content yang sama, sudah ada thumbnails untuk sini, sudah ada videonya, sudah ada audionya, dan itu bisa jadi multi-platform, multi-channel. Kalau sekarang content itu dihadirkan daripada AI Talks dengan planning and strategy, itu akan bisa daripada podcast sampai blog, itu bisa everywhere, berarti bisa dimultiplikasi. Dan 25 plus tahun sebelum konsep multiplikasi dan AI dengan multiplikasi itu dimikirkan dan kerjakan oleh manusia. Tapi sekarang kalau saya tambah AI untuk planningnya, AI untuk bisa menyiapkan itu untuk jalur dan untuk bikin multiplikasi dan derivatives, berapa hebatnya. Nah itu publikasi. Dan ini satu contoh daripada alurannya, pembuatan konten, alur. Persiapan temanya, bahannya, editnya, kurasinya, buat draft. Jangan lupa untuk diedit, edit style, beda dari edit bahasa, edit format, dan edit do facts dan semua dalamnya. And harus check, QC, dan recheck, dan distribusi. Distribusi yang paling kanan dari baris pertama, ternyata itu pun satu seperti code, distribusi everywhere. And so itu text, draft final jadi HTML atau jadi multimedia, itu ke situs, itu ke sistem layers dan email, atau ke media social dan ke situs yang lain, atau kepada YouTube dan kepada berapa banyak platforms dan channels. Berapa rumit. Tapi penting karena content tidak berdiri sendiri, tapi itu di dalam content flow, content process, content life cycle. Kalau sudah dijalani sebenarnya nggak rumit Pak, tapi itu butuh disiplin. Betul. Dan disiplin itu yang kadang-kadang hilang di zaman ini Pak. Dan itu perlu tim karena orang yang pintar untuk edit, kadang tak pintar untuk nulis, dan duanya maaf tak terlalu pintar untuk yang teknis. Dan kalau saya lihat dari sisi web, prinsipnya sama. Isi, presentasi, sistem navigasi, templates, dan semuanya. Lebih daripada itu, dengan web harus ada yang mendukung administrasi, support, maintenance, infrastructure, servers. Semua isi, presentasi teknisi harus berdiri atas platforms and infrastructures, servers, and a team administrasi. Now, ini just contoh, content. Content harus kurang lebih 4 tahap dan lebih lagi ini web. Ini slide dari 13 tahun. Hampir slide ini dari 13 tahun yang lalu. And content data web ada tahap startup dalam arti, kami mulai mikirkan, kami mulai persiap, I have a dream. Itu akan slide 2 berikut. Masih ingat? Bagus. Setelah itu implementasinya sampai finalize QC. Tapi ternyata waktu bilang, content siap, ada perkembangan dan ada lanjut, ada multiplikasi. Kami hanya akan lihat bagian yang warna each. And ini lebih banyak detail. Ada daripada idenya, proposal, persiapan, prototype pertama. Setelah itu ada prototype atau draft dan draft berikut sampai bagaimana final and finish dan perkembangannya.
lagi. Ini slides dari 13 tahun yang lalu. So sekarang kami akan lihat. 13 tuh. I did. I had a dream. Concept itu declarified. Prioritas dan strategi yang tadi sudah diomongkan. Lebih daripada itu, kalau kami lihat idenya, waktu harus daripada itu belakang apa visi misi untuk konten ini, apa tujuannya, apa target. Itu untuk audience siapa. Bahan dasarnya itu akan hanya teks, gambar, itu akan digabung dengan beberapa. Apa metode yang dipakai untuk misalnya yang bagian gambar? Apa metode yang dipakai dan tools? Spesifikasi, fungsi, dan lebih lagi tak mungkin sendiri. Siapa akan promosi? Siapa yang mitra untuk lakukannya? So ternyata ini belum tulis tetapi sudah punya gambar siapa yang akan terlibat untuk siapa dan semua aspek. Dan AI sangat menolong untuk dampingi ini. Lebih daripada itu persiapan. Apa konten yang sudah ada? Apa ada konten yang dibutuhkan untuk memetakan kebutuhan konten? Akan ada jenis A, B, C. Kalau misalnya konten untuk Sabda Academy. Perlu yang Alkitab, sudah banyak, sudah selesai. Perlu yang khusus untuk pelayanan ministry. Itu jenis yang lain. Dan saya akan mulai memetakan jenis-jenis konten. Akan mulai untuk bikin nama storyboard. Siapapun yang pernah bikin video, ada storyboardnya. Scene pertama, kedua, ketiga. Yang pernah bikin situs, ada storyboard. Homepage dan setiap bagian-bagiannya. Dan antara setiap bagian apa interaksi. Ternyata siapapun yang pernah bikin buku, ada storyboard. Storyboard itu apa? Garis besar. Ini bab-bab besar utama. Berdasar ini dalam bab kedua akan ada apa? Dan seterusnya. Lebih lagi akan ada contoh daripada bahan. Jenis halaman atau jenis bahan yang diketik. Dan seperti tadi diomong oleh Tian. Akan pilih what are the fonts, what's the colors, graphics. And so akan sudah menentukan penampilan dan seperti apa yang stylenya. Lebih daripada itu akan bikin prototype. Saya masih ingat Bu Yulia dan tim baru cetak satu buku. Sebelum itu mereka cetak satu dummy. Halamannya hanya satu untuk depan, satu untuk bab, satu untuk setiap contohnya. Dan dari itu mereka sudah bisa lihat, headernya akan harus ubah yang nomor di mana. And so prototype dari secara klasik sampai digital. Apakah akan bikin nama markup? Dan markup itu sangat menolong di dalam tahap-tahap untuk konten bisa disiapkan. Dan di dalam itu kalau ada graphics, kalau ada hal yang terkait, kalau akan perlu lebih dari satu, nanti berapa banyak ini perlu ada indeksnya. Ini halaman utama, ini jenis utama. And ini bagian dari series. And seterusnya. So ini just bagian di mana sini bagian startup untuk pelaksanaan itu ada perlu tim media pintar tulis, pintar audio, pintar and untuk QC and lebih lagi untuk sebar dan kembang. Oke, so sekarang dengan cepat saya kepada yang terakhir dan kesimpulan daripada semua ini yang saya sampaikan. Content is work. Itu kerja, minta ampun kerja yang khas. Kerja yang harus ulang-ulang and itu harus di tahap per tahap, kerja tahap, step by step, itu akan pakai berapa banyak AI, kerja tim, and lihat AI sebagai tak hanya assistant tapi satu mitra dengan multi pihak, and lebih daripada itu kerja sama. Kemarin di AI Expo ada nama agency, itu sesuatu yang Sabda omong, and satu AI seperti di Alkitab Sabda kerja dengan Sabda Bot dan AI yang lain, dan dengan itu dengan API, ada cara untuk tak hanya satu, tetapi kalau tadi mengerti ecosystem, kerja sama antara pintar bahasa, pintar AI, pintar media, pintar dengan segala aspeknya. Dan di akhir itu jadi kerja strategis. Kerja strategis itu agile, kerja strategis itu conversational, hampir bisa bilang over-communicating, over-connecting, dan dalam kerja strategis, content
tidak terpisah daripada konteks. Content itu terintegrasi dengan hypertextnya. Dan lebih daripada itu, kami akan lihat content itu jadi pintu untuk bagaimana menginteraksi dan memberkati orang yang berimanya. Dan so kesimpulan dari kesimpulannya, content tak hanya kerja keras dan semua itu, tapi sesuatu yang harusnya kerja smart. Betul. Dan kalau saya bilang kerja smart, dari sisi sabda ada dua arti. Di dunia management, smart itu harus specific, measurable, achievable, realistic, and timely. Kalau itu kerja smart dunia business, kalau itu kerja smart dari sisi sabda, itu berarti itu dalam konteks smart Bible, smart Christian, smart church. Dan sabda sudah memperjuangkan itu 10 plus tahun. And kerja smart mewakili satu konsep untuk bagaimana perkembangan daripada gereja orang Kristen dan lagi bahan yang mendukung itu. Content is work. Saya sangat percaya ini, dan lebih lagi AI sangat akan menolong untuk bisa work dengan lebih smart. Ya, ini sangat penting banget teman-teman semua yang hadir pada siang hari ini. Kita sebagai content creator itu jangan tidak punya framework kerja, ya. And framework relasi Ya. teman-teman. Harus ada disiplin. Jadi bukan asal comot langsung pasang tanpa cek, tanpa apa gitu ya. Harus ada disiplin tuh, ada aturannya gitu ya. Sekalipun itu pakai AI, sekalipun pakai tetap harus ada aturannya. Kalau enggak kita benar-benar lepas lepas aturan sehingga kita akan kebentur sana sini dan kita akan sering mengalami masalah. Tapi kalau kita sudah punya disiplin kerja yang baik sebagai seorang content creator, kita tuh punya tim, kita tuh punya aturan checking, kita punya aturan originalitas. Tadi beberapa ditanyakan tentang originalitas dan bagaimana mendistribusikan itu dengan baik, bukan dengan asal gitu ya. Kalau mau pasang, kalau nggak mau nggak pasang. Wah, itu harus ada kerutinan, harus ada disiplin untuk menjalankan itu sehingga itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Nah, saya punya pertanyaan untuk Nehi dan Tian. Apa terjadi kalau punya terlalu banyak konten? Apakah Kayak bisa sabda. punya terlalu banyak konten? Apakah bisa punya terlalu banyak dan apa yang terjadi kalau seperti itu? Ya, oke. Kalau dariku, kalau misalkan terlalu banyak konten, itu satu anugerah. Karena kesulitannya itu adalah kalau di salah satunya itu AI bukan hanya mendukung dari skalanya gitu. Jadi dari satu menjadi banyak gitu. Tapi juga bisa mendukung sebaliknya gitu. Dari konten yang banyak tadi bisa dikategorikan dan bisa dipadatkan gitu untuk jadi satu konten yang berkualitas gitu. Jadi aku pikir itu satu keuntungan, tapi kalau kekurangannya mungkin dari segi kontennya itu harus dicek satu persatu gitu. Karena lagi-lagi ya tadi yang seperti kita sudah bahas gitu, apakah keputusannya tetap di kita, apakah mau pakai konten itu atau enggak, itu keputusannya tetap di manusia itu sendiri. Itu menurutku. Ya, kalau dari aku sendiri sih ini ya, ketika memang banyak konten yang ada itu lebih ke ini sih. Kalau aku mikirnya ke maintenance gitu. Jadi bagaimana konten yang sebanyaknya itu mau dijadikan apa, banyaknya seperti itu kan. Jadi bukan hanya menjadi tumpukan atau secara ekstrim jadi sampah konten, tetapi bagaimana konten yang ada itu ya di-renew lagi gitu supaya memang tetap akan long lasting gitu, nggak sekali produksi distribusi hilang gitu. Tapi kan kalau lihat dari konten life cycle tadi kan bagaimana ada evaluasi, ada maintenance, terus ada ide ke plan lagi, terus berputar di situ nggak ada putusnya seperti itu sih. Ya, karena itu sangat butuh sekali seorang content writer Kristen itu untuk dekat dengan Tuhan, karena proposal atau dream itu datang dari Tuhan. Kita dipanggil Tuhan untuk apa? Untuk memberikan konten apa? Dan apakah itu sesuatu yang memang punya tujuan jangka panjang, bukan hanya tujuan jangka pendek. Saya yakin kalau kita punya proposal yang baik, punya visi, misi, dan lain-lain, itu adalah hasil pergumulan kita dengan Tuhan. Gimana Pak Max? Saya masih ingat, apapun yang Sabda ciptakan dulu,
Di dalam proposal ada 2 to 5 year plan. Kalau itu satu publikasi harus bisa punya content strategy, content mapping untuk 2 sampai 5 tahun. And content itu tidak hanya create once, lost, dead atau cold, create once, bye-bye, hilang, mati, lost and dead, tetapi seperti disampaikan, create once, distribute everywhere. Berarti yang sepenting content creation itu content management. Sistem pengarsipan, sistem untuk menyegarkan itu kembali. Yang sepenting content itu sistem distribusi. Kalau saya bikin content sampai seluruh gedung jadi gudang, tapi tak ada pintu dan tak ada yang nyampaikan, saya tenggelam dalam content, tetapi apa gunanya? Dan sekarang ada karena AI satu masalah baru. Dan ada nama khusus untuk itu nama SLOP. S-L-O-P, SLOP. SLOP biasa itu kalau ada maaf babi dan makanannya itu dianggap slop. Makanan babi. Dan masalah ini, dengan AI ada orang yang sengaja dengan saya akan bilang kurang tanggung jawab taruh beberapa kata kunci, langsung ada content apapun pasang di situs. Dan ada situs yang sekarang diotomatisasi untuk pasang bahan yang oleh AI dan mereka daripada trending 20 trend yang paling utama hari ini campur-campur kata kasih kepada AI dan sekarang mereka punya puluhan artikel terkait dengan itu yang tidak oleh manusia, tidak punya inti atau arti apapun kecuali untuk coba menipu search engines. Dan hasil daripada itu betul slop. Mungkin kualitas tulisan baik karena AI tulis dengan baik, tapi kualitas isinya dan lebih lagi di belakang hanya satu visi. Apakah saya bisa jadi kaya dengan memainkan search engines dengan maaf sampah seperti tadi ini bilang. Harus hati-hati kami dah pintar produksi sampah. Baliknya AI menolong kita untuk menyampaikan what's our purpose, what's our vision, dan content melayani itu. Misalnya Academy dengan Tian dan teman-teman. Bagaimana bikin bahan yang bermutu dan AI mendampingi. Betul. Beberapa waktu yang lalu saya pernah mendengar tentang sampah teknologi. Ini salah satu ya. Oh, ini lebih parah. Sampah informasi, sampah content. Wah. Banyak banget tuh di internet itu sampah itu terlalu banyak. Jadi kita sebagai orang Kristen jangan menambah sampah lebih banyak lagi. Saya masih ingat satu joke yang ada dengan staff Sabda waktu ada rapat. Mereka bilang ke saya, kalau staff Sabda mogok dan tidak bikin konten apapun untuk 2 tahun, masih laku kalau hanya mengerjakan apa yang ada dan mengolah. Karena Sabda itu alasan pertanyaan, saya lihat bisa bilang, tak hanya ada anugerah terlalu banyak konten, tetapi ada masalah seperti rumah yang kacau balau karena ada terlalu banyak isi. Harus A, kembangkan rumah, and B, mana rak yang atur and semua systems, because content harus dimengerti dalam konteks systems untuk memanage itu, mendistribusi itu. Dan itu alasan tadi saya coba untuk menyampaikan big picture, tak hanya apa cara untuk bikin content satu persatu. Untuk itu YouTube dan berapa trik-trik untuk belajar cepat. Ya, itu saya kira itu yang sangat penting yang kami harus tekankan ya bagi teman-teman khususnya yang ingin menjadi content creator di dunia kekristenan harus punya sesuatu yang Tuhan kasih di dalam hati kita. Itu satu. Kemudian ini Pak Dono juga memberikan sedikit, saya nggak bisa bacain semua ya karena banyak sekali. Tapi paling tidak untuk terus meningkatkan keterampilan diri sendiri dan teman sekerja. Nah, itu ternyata penting sekali ya. Kita harus terus-menerus belajar. Bukan hanya belajar sendiri, tetapi juga dengan teman-teman yang lain gitu ya. Untuk sama-sama meningkat, kita jangan puas hanya dengan, wah karena ya sudah bisa menulis, saya tidak perlu belajar apapun. Wah, salah sekali gitu ya. Kita sendiri dan teman-teman sekerja harus terus meningkatkan kemampuan kita di dalam membuat konten. Ya, saya jawab lebih lanjut kepada yang pertanyaan komentar, bukan pertanyaan Pak Dono di 11.33 dan nanti 11.38. Tetapi khususnya
ada juga berapa banyak konten Kristen yang disia-siakan sampai hilang, sampai tenggelam. Kalau Anda pernah lihat film Raiders of the Lost Ark, di akhirnya ada gudang yang tanpa batasan dan sesuatu seperti the Ark of the Covenant ditaruh di dalamnya. Ada perpustakaan yang punya berapa banyak buku yang lalu, tetapi kalau lihat hanya 120 orang datang per hari. Di situ ada semua skripsi, semua thesis, dan semua bahan. Dan seperti dibilang, ada banyak kekayaan di dunia Kristen Indonesia yang harusnya bisa didigitalkan, A, dan B, bisa disampaikan jadi bagian untuk training AI. 1 bulan yang lalu, waktu saya di Jakarta, saya bertemu dengan tim daripada wakil 6 STT untuk bagaimana mulai mikir skripsi, thesis, articles, dan semua penulisan mereka mungkinkah bisa dijadikan bukan large language model, bukan AI, tetapi satu yang bisa didampingi oleh baby language model. Sesuatu untuk nama RAG fine tuning, tetapi bagaimana bisa mengkayakan bahan seperti Alkitab GPT, mengkayakan search and hasil biasa dengan bahan daripada semua skripsi dan project yang pernah dikerjakan. So itu satu yang saya rasa sangat saat untuk bisa mikirkan bagaimana bahan yang belum digital bisa. Dan saya lihat satu kekayaan daripada Sabda 20 plus tahun yang lalu, actually 25 tahun mungkin, mereka memutuskan semua Alkitab kuno satu persatu didigitalisasikan. Sekarang di Alkitab Sabda, mereka punya 20 plus versi historis. Dan dari itu bisa bandingkan, tapi content is only useful if you can access. Itu hanya berguna saat bisa diakses. Dan seperti komentar dari Pak Dono, bagaimana dengan semua bahan yang ada di sekolah teologi dan seterusnya, pelatihan dan lain-lain yang saat ini belum ada aksesnya. Ya, tuh. Sangat Itu perlu duduk bareng itu, Pak. Ya, perlu duduk bareng dan memikirkan jangka jauh, jangka ke depannya untuk menjadi legacy bagi orang-orang Kristen di zaman nanti atau di zaman kita sekarang. Doakan karena ada tim dari Sabda yang sedang mikirkan kerjasama dengan STTs untuk bahan mereka bisa dibangkitkan ulang karena sudah tidak bisa lagi. Ya, wah ini waktu berjalan terus nih, tinggal 5 menit. 9 menit. 9 menit. Iya, 9 menit. Ini ada banyak sekali pertanyaan yang saya nggak bisa jawab semuanya. Tapi sambil saya menunggu, apakah ada teman-teman di live Zoom yang akan bertanya? Silakan boleh raise hand. Bisa raise hand untuk saya bisa layani untuk pertanyaan. Kalau ada, sementara itu ini ada tanggapan ini sebenarnya udah umum ya, tapi sekali lagi boleh dah dari Ibu atau Bapak kayak Banda Bratanata, apakah setiap penyampaian atau penjelasan yang berasal dari AI itu sudah pasti bisa diterima? Artinya tidak pernah salah. Ini pertanyaan terus menerus ditanyakan nih, gimana Pak Max? Kalau saya punya asisten, saya akan cek hasilnya. Kalau itu daging atau mesin, saya akan cek hasilnya. Dua-duanya sangat mampu salah. Dan jujur, Sabda lakukan banyak coding. Saya tak pernah lihat satu pun yang bisa lakukan itu tanpa ada bugs. Harus dicek, harus difix, dan mereka 1-2 siklus. Kalau tadi lihat daripada cara kerja untuk konten dan web dari 13 plus tahun yang lalu presentasinya, ada 4 langkah yang terkait dengan check, and recheck. QC and so on. And kalau untuk manusia hal seperti ini, lebih lagi dengan AI. Hasilnya luar biasa, kesalahan lebih lagi. Luar biasa. Iya. Raise hand. Ada Pak Andi yang raise hand. Silakan Pak Andi. Sebenarnya tadi udah ditulis tapi boleh diucapkan juga Pak. Iya. Mari, ya, aku mau nanya yang ini karena menurut aku ini penting ya Bu ya. Terima kasih Pak Max ya. Pertanyaan saya satu gini. AI itu kan learning machine. Sedangkan selalu yang menjadi pertanyaan adalah hak cipta, kemudian etika, moral, dan lain sebagainya. Sebetulnya, bukankah hal-hal itu bisa
jadikan sebagai input untuk pembelajaran AI. Saat ini saya lagi iseng coba ngelatih AI yang saya pakai. Ternyata bisa loh. Kayak misalkan saya bilang kamu menjawab pertanyaan umum dasarkan dengan menggunakan kebenaran dari Alkitab dan Firman Tuhan. Betul. Saya iseng begini, saya tanya, boleh saya kondisinya begini, boleh nggak saya bohong untuk kebaikan? Jawabannya tidak boleh. AI punya moral yang sangat bagus. Nah, ini maksud aku kenapa AI nggak dilatih, maksudnya untuk jadi dikasih pagar gitu loh, sehingga dia terlatih untuk menjadi setidaknya jadi saringan yang baik gitu. Itu aja sih yang dalam pemikiranku, karena dia kan learning machine ya. Itu aja sih Pak. Ya. Tapi itu akan learning machine untuk setiap orang dengan cara yang beda. Misalnya, saya punya pertanyaan, dan saya akan mulai dengan, saya orang Kristen, saya sangat mencintai Alkitab, saya ingin jawaban tentang itu. Bagus untuk saya, dan kalau Pak Andi pinjam itu dan ikut dengan AI yang dilatih oleh saya, bersama itu belajar aku, dan stylenya mungkin cocok. Tapi misalnya tetangga saya bukan orang Kristen, saya tidak percaya Alkitab, dan saya cari jawabannya. Dia akan diwarnai. So, ada guardrails yang socially acceptable. Dan karena itu ada hal-hal seperti kekerasan, SARA, dan lain-lain yang di luar batasan. Tapi untuk di dalam yang batasan guardrails itu masih akan ikut tanda kutip selera dan percayaan seorang. Dan itu akan belajar kalau ternyata pendidikan tinggi, bahasa tinggi, halus-halus, dan seterusnya itu jawab dengan cara itu. Kau kasar, dan itu akan menjawab dengan cara itu. Ada studies yang lihat pendidikan seorang pengaruh hanya dengan cara mereka ngobrol, tapi cara mereka akan conversational dengan AI, and ada dampak dengan respons daripada AI. Dan karena itu harus hati-hati. Kalau saya sedang bikin, kembali ke topiknya, content creation. Dan saya dengan bahasa akademis bikin bahan tentang doa yang saya pakai di sekolah minggu. No. Tentang doa mungkin saya diskusi dengan itu, dan sekarang saya akan bilang ke AI, sekarang saya mau jawaban ini disederhanakan dalam bahasa untuk anak umur 7 yang ternyata tidak mampu untuk baca bahan jurnal akademis. Dan so saya harus selalu ingat untuk siapa bahan ini. Kalau saya bikin dari khotbah yang sama dan transkripnya, saya bikin cerita, drama, dan bahan untuk naskah sekolah minggu, atau untuk remaja, atau untuk kelompok lansia dengan pertanyaan diskusi, itu akan sangat penting. Setiapnya punya different profile, that's the word. And so karena itu, kalau itu mulai belajar profil Pak Andi masuk akal, tapi jangan pakai profil Pak Andi untuk yang sedang ajar anak atau yang sedang ajar bahasa Yunani Ibrani. Ya, untuk tadi dengan Pak Andi ya, sebenarnya di profil kita, kalau kita buka WA, itu sebenarnya ada guardrail yang boleh kita pasang untuk AI. Dan itu bisa dipraktekkan. Bukan di profil WA. Bukan WA, sorry WA. ChatGPT. Sorry, di profil kita ChatGPT itu kalau diklik itu ada salah satu pilihan untuk membatasi AI yang seperti apa. Misalnya, saya nggak mau kamu mengutip kata-kata yang sudah diucapkan oleh orang lain gitu, untuk kita tidak ambil kata-kata itu, atau kalaupun ambil, tolong sebutkan sumbernya dan lain-lain. Itu sebenarnya bisa. Kalau mau itu bisa dipakai untuk hasil yang lucu sekali. Bisa dalam profil dari ChatGPT hanya jawab dengan ayat-ayat dari Alkitab. Sekarang saya tanya tentang politis atau tentang apapun. Ya, bisa dipasang di salah satu profil ChatGPT kita. Lalu AI akan lakukan persis seperti yang kita inginkan. But anyway, yes, itu sangat penting untuk content creation, karena profile and subjektivitas diri punya pengaruh untuk cara kerja AI and cara kerja diri untuk bikin content. Dan saya rasa tadi Tian sudah menyampaikan tentang bias. Content is biased.
Karena content dibikin oleh manusia atau manusia bersama AI. So harus selalu tidak hanya tahu biasnya, tapi arahkan. Ini bias kepada anak-anak, ini bias untuk lansia, ini untuk yang sudah kenal Kristus atau orang yang belum. And so content must have audience, content must have target. And belakang itu harus ada tujuan. What's your purpose? What's your vision? And siapa tim yang akan menolong Anda, termasuk AI yang mendampingi untuk memungkinkan itu terjadi. AI is a process, AI. Content is process and content is hard work. Tapi hasil itu luar biasa kalau dilakukan dengan baik-baik dan tim. Iya, terima kasih banyak Pak Max. Semua waktu sudah mengejar kita. Karena itu kita akan segera selesai. Saya sekali lagi minta maaf kepada semua peserta yang sudah memberikan pertanyaan. Nggak semuanya bisa kami jawab. Ada banyak lagi, tapi beberapa tadi sudah dibantu oleh Ibu Evi. Tapi sebelum selesai, saya ingin meminta Mas Tian dan juga Mas Nehe untuk memberikan closing statement, dan juga Pak Max boleh memberikan closing statement. Silakan. Pengalaman dulu, yang muda, content creators, go. Ya, oke, Bu Yulia. Terima kasih. Kalau dari saya, closing statement-nya ini, kita lihat AI itu bukan hanya dia hanya belajar saja gitu, tapi dia bisa melakukan penalaran, dia juga bahkan bisa mengerti bahasa yang kita sedang gunakan gitu, atau lebih dari itu gitu. Tapi ada dua pertanyaan dan mungkin challenge buat rekan-rekan semua gitu. Kalau kita lihat, coba nanti setelah ini kita tanya ke AI gitu. Bagaimana AI bisa menolong pelayanan kita gitu. Mungkin kalau dalam konteks ini Bapak Ibu ada yang sedang pelayanan atau di gereja, bisa disesuaikan gitu. Lalu setelah pertanyaan 1 sudah selesai, nanti lanjut ke pertanyaan 2. Dari situ bahan pelayanan apa yang bisa dipakai untuk organisasi Anda, terutama dalam konteks AI gitu. Apa yang bisa AI lakukan terkait dengan data itu. Jadi mungkin itu closing statement dari saya. Mari kita gunakan AI dengan bijak. Lagi-lagi kita yang mengawali, kita sebagai penggeraknya, dan harus kita yang mengakhiri, yaitu kita yang mengambil keputusannya. Apakah kita gunakan itu atau kita terus-menerus kembangkan apa yang sudah menjadi hasil dari AI. Ya, saya koreksi sedikit ya Tian. Jangan diturunin dulu. Itu kata Anda harusnya diganti dengan saya ya, karena itu tanyanya ke AI. Jadi harusnya saya, bukan Anda. Kalau Anda artinya AI. Ya, oke. Nehe, silakan Nehe. Ya, kalau dari saya ada banyak konten semakin berkembang, tapi tetap harus diingat bahwa konten-konten yang ada itu harus dimaksimalkan ya, dengan segala platform, dengan segala apa kemudian yang ada seperti AI di zaman era AI ini. Tetap ingat bahwa AI sebagai asisten kita, jadi sebagai asisten dan terus menjadi content creator yang bertanggung jawab dan terus penuhi dunia digital dengan konten-konten kekristenan yang berkualitas dan terus jangkau jiwa bagi Kristus. Itu dari saya. Terima kasih. Ya, silakan Pak Max. Oke, dari saya sangat percaya di dalam what's the word? Anyway, ini closing statement saya. Content is hard work. Itu harus bertahap. Content itu tak mungkin sendiri, tapi dengan tim-tim, dengan mitra, dan lebih lagi itu satu kerjasama. Harus ada dari satu sisi sehati sepikir, dari satu sisi agency dengan setiap dapat bagiannya. Tapi lebih dari itu kerja yang strategis. Know your audience, know your purpose. Itu sesuatu yang perlu planning. Itu perlu dari promosi dan kampanye sampai satu panggilan dari Tuhan yang mendorong Anda untuk menyampaikan pesannya. Dengan kata yang lain, content itu adalah kerja smart kalau bersama AI. Dan saya akan mikir AI itu bisa menolong di setiap tahap ini. Waduh, luar biasa. Tak pernah bisa bilang itu dalam sejarah. AI bisa mendampingi setiap langkah dari kerja itu. Tapi ingat, sebelum itu dan setelah itu, Tuhan yang mendampingi dan bisa mengerjakan. Itu dia yang kerja lewat kita, dalam kita. And content bukan untuk diriku, tetapi untuk tujuannya, untuk kerajaannya, untuk umatnya. And so content is hard work. Tak sendiri.
ada mitra, teman, dan tim, tapi lebih dari itu, harusnya itu satu kerja bersama dengan Tuhan dan Roh Kudus. Amin. Dan itu closing statement saya. Selamat melayani, selamat menciptakan content, dan seterus. Next. Ya, ini teman-teman yang sudah rindu cepat-cepat mau menjadi content creator dan bisa memiliki satu warna yang indah di dunia internet, warnailah dengan Alkitab, dengan firman Tuhan, dengan kebenaran Dia, supaya nama Tuhan semakin dimuliakan di internet. Oke, thank you banyak. Selalu satu kalimat lagi. Tadi mulai daripada Nihi dan Tian, content is king. Saya hanya ingatkan satu hal. Tuhan adalah King of Kings, Raja atas segala raja. Amin. Ini untuk Dia. Dan karena itu bisa oleh Dia, untuk Dia.